Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amifa Iswi Nisa dengan NIM air 130 dari kelas Oceanography FUC. Di sini akan melanjutkan untuk pengolahan data modul 2, part 2, modul 4, peramalan gelombang. Nah, di sini tuh kita udah bikin Excel baru yaitu ODV gabungan. Ini kita mau gabungin data dari ketiga bulan yaitu dari bulan Desember hingga Februari. Di sini yang bulan Desember udah ada, kemudian kita tinggal masukin lagi data yang bulan Januari dan Februarinya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke Excel yang pengolahan kita ini. Sini kita copy ke Excel yang template dari asisten ke bagian fetch ini. Kita paste value. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke bagian tabel 3 ini. Nah, di sini itu untuk melihat data mana aja yang harus dipindahin itu di bagian sini. Nah, di sini untuk kecepatan itu dipindahin ke data UL meter per second. Nah, ini untuk tanggal disesuaikan lagi sama tanggal dari pembagian itu mulainya tadi dari Desember ya, berarti kita tulis bulan 12 tahun 2014. Nah, di sini itu pilih yang date dan short date. Terus dibikin lagi untuk yang kedua, tanggal 2 bulan 12 2014. Pastiin dulu dia short date, kemudian habis itu baru bisa kita drag ke bawah sampai di bagian sampai ke bulan Februari 2015. Lanjut lagi untuk waktunya jam 00.06. Ini bisa kita copy paste aja. Kalau udah kayak gitu, nah untuk derajat arah UL dan sampai T0 itu pertama kita untuk derajat sampai RL-nya itu sampai UL-nya itu kita cari di grafik yang tadi udah kita gabungin. Excel yang tadi kita udah gabungin. Itu kalau untuk derajat itu dari arah, diambil dari yang bagian atas. Derajat tadi kita ambil di bagian arah anginnya. Ini kita copy dan pindahin ke bagian derajat pakai paste value. Lanjut untuk arah itu diambil dari mata anginnya. Kita paste value lagi. Untuk UL meter per second-nya itu diambil dari kecepatan meter per second. Untuk UL-nya sendiri diambil dari kecepatan yang satuannya knot. Kecepatan angin. Nah, untuk RL-nya itu kan di sini kita
cara mencari RL itu dengan interpolasi. Jadi kita bisa ke sheet selanjutnya. Ini bisa kita exit aja. Di sheet selanjutnya ini ada tabel buat interpolasinya. Ini kita konekin dulu nilai UL meter per secondnya dari sheet sebelumnya ke sheet interpolasi. Kita paste link. Ini tuh bisa di apa ini namanya, increase decimal gitu. Terus cara ngelakuin interpolasinya itu di sini gini. Jadi untuk X-nya itu adalah panjang batas bawah dan atasnya, kemudian A-nya itu yang titik ini, B-nya itu yang titik ini di sini, kemudian Q-nya itu di sini dan D nanti dipindahkan ke bagian sini. Seperti itu sesuai dengan URL-nya ini. Tapi sebelumnya itu di sini itu kita bikin dia jadi satu angka aja di belakang koma biar meminimalisir dan memudahkan aja. Jadi kita bisa langsung mulai ngelakuin interpolasi. Nah, di sini itu kan titiknya 10,1 ya. Nah, 10,1 kan antara 10 dan 15 nih. Jadi kita bisa ukur di sini. Kita itu bisa ukur untuk di 10,1. Bisa kita perbesar lagi biar lebih jelas aja. Nah, 10,1 di sini kan. Kita garisin pas di garisnya. Nah, ini kita bisa tarik garisnya ke atas. Terus kita ambil lagi, terus ditarik ke kiri. Nah, untuk X-nya itu kan panjang dari sini ke sini ya. Dari batas atas ke batas bawahnya. Jadi kita hitung dari sini ke sini itu sekitar 3,4. Kita tulis 3,4. Nah, untuk A-nya itu berarti 10. Untuk B-nya 15. Untuk C-nya berarti ini 1,0. Dan di ininya itu 1,5.
Udah isi semua untuk X, A, B, C, D-nya sampai data terakhir. Kemudian kita bisa ngitung nilai RL-nya pakai rumus interpolasi. Enter dan di drag aja. Kalau di ini kita copy ke tabel 3. Nah, ini kita bisa di-connect aja dari yang tabel sebelumnya. Kemudian di sini kita mau menghitung W4 page, terus HO dan PO-nya. Nah, ini bisa kita ajak aja semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita akan ke bagian tabel 4 ini. Nah, di sini tuh kita hitung dulu apa ini dari yang 33% ini. Nah, ini tuh diganti jumlah datanya kita itu kan 306. Nah, total 360. Karena kalau misalnya pas kita lihat di sini itu kan di sini 361 ya, tapi dikurangin untuk bagian tabel atasnya berarti 290. Jadi itu ini tuh nilainya kita. Jadi ini tuh nanti jumlah data yang bakalan kita ambil buat dipakai di taruh di HSDTS. Nah, ini pertama kita bisa konekin dulu K0 TNO ini dari yang tadi udah kita hitung. Nah, setelah datanya itu udah dikonekin, udah di paste juga. Nah, kita tuh mau di filter dulu. Filternya kita pilih. Terus di bagian password ini kita. Nah, ini tuh dia udah otomatis berurut dari data yang paling tinggi ke yang paling bawah. Nah, begitu kita tuh angka ini tuh dipakai buat acuan jumlah pengambilan data yang bakal kita ambil dari hashot dan vsotnya. Tapi ini kita bulatin 120, jadi kita ambil sebanyak 120 data. Kita copy terus di paste values. Kemudian untuk di sini kita pakai rumus sum. Terus yang ini juga sama. Kalau udah kayak gini, udah selesai. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.